Dulu gua nggak tahu yang namanya band Sukatani. Tapi semenjak polisi menekan band Sukatani sehingga mereka terpaksa mengklarifikasi dan men-take down lagu Bayar Bayar Bayar. Jadi gua tahu ada yang namanya band Sukatani dan banyak orang tahu yang namanya band Sukatani. Gue jadi berpikir, apakah ini yang namanya Uchiha Polisi? Jadi sebenarnya tuh polisi pengen mengangkat derajat martabat band Sukatani. Tapi tidak mungkin kan yang namanya polisi itu mengangkat begitu saja nama band Sukatani. Jadi mereka pura-pura menekan band Sukatani agar Sukatani itu mau mengklarifikasi. Dan tentu saja dari klarifikasi itu band Sukatani mulai banyak diperhatikan ya oleh massa di Indonesia dan akhirnya terkenal. Ya walaupun dengan lagu Bayar 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 itu di take down, tapi kan lagu-lagu yang lain naik. Dan akhirnya polisi Indonesia dihujat massa. Karena itu semua demi menaikkan derajat dan martabat band Sukatani. Ya itu cuma gurauan aja ya. Ya, kembali lagi di channel AB17. Dan di video kali ini gue akan merespon beberapa gelapnya Indonesia pada saat ini. Bahkan ada hashtagnya ya, Indonesia gelap. Kalau masalah gelap kita tahulah seberapa gelapnya Indonesia. Bahkan itu udah gue mention beberapa kali di medsos gue, terkhusus di Instagram dan di YouTube, bahwa Indonesia ini perlu dan membutuhkan yang namanya revolusi. Tapi gue mau mengambil sudut pandang yang cukup berbeda dari teman-teman yang lain, teman-teman massa yang lain ya. Jadi begini, beberapa orang itu menyayangkan profesi polisi yang ada di Indonesia saat ini karena dinilai kurang kredibel, cenderung tidak mengayomi, dan yaitu tidak sedikit yang mau disuap. Bayar, bayar, bayar. Dan bahkan ada yang bilang, acap, all cops are bastard, atau memakai simbol-simbol lain. Bahkan ada yang menginginkan bubarnya polisi. Dan gue merespon di situ. Gini teman-teman, coba sedikit berpikiran dewasa sedikit ya. Kita lihat data, apakah ada negara di dunia ini yang tidak memiliki polisi? Mungkin ada, mungkin pernah ada, tapi berapa banyak? Bahkan negara seaman yang ada di Skandinavia atau di Jepang pun itu masih ada polisinya. Dan bangsa Indonesia menginginkan gak ada polisi. Teman-teman, coba bayangkan. Mulai besok hari, polisi di Indonesia dibubarkan. Semua tahanan-tahanan dibebaskan. Baik itu tahanan pembunuh, tahanan perampok, tahanan koruptor, dan lain sebagainya. Lusa, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan keluargamu? Bagaimana keadaan Indonesia pada saat itu? Mungkin lusa ibumu diperkosa oleh tetanggamu. Karena sebenarnya selama ini tetanggamu tuh nafsu melihat ibumu. Tapi karena adanya polisi, takut dipenjara, akhirnya tetanggamu itu tidak melakukan hal yang mesum kepada ibumu. Mungkin seminggu kemudian ayahmu itu ditusuk oleh orang, teman kantornya. Karena kenapa? Karena kinerja ayahmu itu bagus di kantornya. Jadi ayahmu itu diberikan promosi terus. Dan diam-diam ada rekan kantornya itu tidak suka sama ayahmu, sama bapakmu. Dan akhirnya ditusuklah. Dan mungkin ayahmu kritis. Atau mungkin terbunuh. Tapi selama ini dia tidak melakukannya. Karena dia takut ditangkap polisi. Dan mungkin kamu juga. Mungkin sebenarnya kamu punya musuh yang tidak kamu ketahui. Mungkin temanmu itu tidak suka denganmu. Dan ingin memukulimu, ingin menendangmu, dan bahkan ingin mengeroyokmu.
Tapi semua itu tidak dilakukannya karena mereka takut ditangkap polisi. Jadi kalau kamu membayangkan tidak ada polisi di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, ya mungkin itulah yang akan terjadi. Karena orang Indonesia ini nggak semuanya baik. Nggak semuanya baik. Kamu pun ada jahatnya kan? Ada sisi buruknya kan? Ya sudah. Tapi baik. Kalau nggak ada polisi, kan ada tentara yang menjaga keamanan negara di dalam. Yang menjaga dan mengayomi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ya, kalau misalkan tentara dapat tupoksi polisi, sebulan kemudian akan ada teriakan tuh. All army or bastard. Atau bubarkan tentara. Oke, gue kasih stand gue ya. Gue sangat setuju bahwa kepolisian Republik Indonesia itu perlu adanya revolusi dalam tubuh Polri itu sendiri. Karena memang dinilai banyak kebusukan di sana. Saya tidak bilang semua polisi seperti itu, tapi tidak sedikit. Ada berapa orang yang ditilang lalu dia menyuap polisi dan polisi menerima suapnya. Yang nyuap dan disuap masuk neraka kan, ilegal itu. Ada berapa banyak polisi yang menjebak pengedar narkoba? Banyak sebenarnya itu cerita-cerita yang seperti itu. Berapa banyak polisi yang ketahuan memukuli para demonstran? Dan gue melihat dengan mata kepala gue sendiri. Ada polisi, tentara yang memukuli bahkan menendang demonstran. Dan ada pula loh, dan ini tidak sedikit, polisi yang menggunakan narkoba. Banyak juga loh, orang yang masuk polisi itu dengan cara suap menyuap. Ya kan? Lalu kita menganggap polisi di Indonesia itu semuanya baik. Hah? Tidak. Buat Polri, ini adalah kritik. Kritik bersumber dari data. Banyak beredar berita tentang keburukan personil-personilmu itu. Dan kamu menganggap kamu organisasi terbaik sepanjang masa di Indonesia? Buat teman-teman, terutama para demonstran ya, sangat tidak bijak menurut gua kalau kalian menganggap Indonesia baik tanpa polisi. Karena itu tadi, kita habis bereksperimen pikiran. Bagaimana kira-kira kalau polisi di Indonesia itu tidak ada. Dan gua mau terima kasih kepada semua polisi yang baik, kepada demonstran yang baik. Kita punya Hugeng dulu. Tahu sekarang ada nggak Hugeng selanjutnya? Kapolri yang sangat baik citranya. Bukan dibuat-buat, tapi memang dianya baik. Dan kita punya demonstran yang juga baik. Pejuang-pejuang jalanan yang baik. Munir misalnya. Wiji Tukul misalnya. Jadi inilah rasa hormat gue kepada Polri yang baik dan para demonstran yang baik. Terima kasih sudah menjaga Indonesia selama ini. Mungkin itu saja konten yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih teman-teman untuk perjuangannya akhir-akhir ini. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, komen, dan share video dan channel ini. Gua AB17 and have a nice day.